Salam metal teman-teman, seperti biasa ya. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas masalah kekuatan rupiah menghadapi dolar dan juga kekuatan bursa kita, indeks harga saham gabungan kita. Ini hari di sesi pertama saya lihat IHSG rebound sangat luar biasa ya, berada pada posisi di atas 6.000 lagi, walaupun kemarin itu mengalami tekanan jual yang sangat juga luar biasa sampai indeks harga saham gabungan jatuh ke level 5.800-an. Ini seperti yoyo yang sangat luar biasa, risikonya tinggi sekali ya. Saya tidak tahu apakah ini hari walaupun indeks naik cukup signifikan ke level 6 ribuan lagi, saya belum tahu apakah asing masih melakukan net sell atau net buy. Sebab setahu saya kemarin itu pada saat indeks jatuh ke bawah 5.900, asing masih melakukan net sell sebesar 1,1 triliun. Ini jumlah yang fantastis ya, tidak sedikit gitu loh ya. MSCI masih membayangi kekuatan bursa kita karena setahu saya MSCI belum melakukan memberikan status yang final tentang market kita. Apakah masih tetap dipertahankan sebagai emerging market atau memang harus diturunkan menjadi frontier market. Ini tentu mengerikan semua pemain saham, bukan asing aja tapi juga lokal, sehingga mereka bermain cepat ya. Istilahnya naik 100 poin, 150 poin, mereka take profit lagi, kemudian mencoba diserok di bawah karena memang ketidakpastian tadi ya. Nah, kabarnya MSCI masih akan mereview lagi, belum memberikan status final sebagai emerging market ya. Mungkin mereview lagi nanti September atau November. Tidak-tidaknya secara reguler mereka akan tetap memelototkan bursa kualitas daripada bursa kita ya, untuk memberikan status final sebagai emerging market. Tentu ini bukan kabar yang baik ya. Kabar yang buruknya ya kita udah tahu, mungkin udah discounted oleh market, yaitu bahwa information flow kita dianggap cacat ya. Dan ini tentu masalah transparansi dan masalah aksesibilitas terhadap market kita yang memang kalau menurut saya sih memang sudah sangat lama sekali ya. Banyak sekali saham-saham aja jadi-jadian ya, seperti misalnya ya banyaklah yang bilang saham gorengan lah, saham apalah. Ini tentu buat MSCI tidak menarik ya untuk memberikan rating yang positif terhadap status market kita gitu loh. Sehingga bagi mereka ya tidak ada salahnya setiap 3 bulan saya pantau, dan ngerinya kalau terus-terusan seperti itu ya, status kita menggantung antara emerging market dan frontier market ya. Ini membuat asing tentu malas untuk masuk ke kita ya. Nah, mengenai rating agency seperti S&P, saya juga belum lihat ya memberikan rilis ya, yang juga menurut beberapa teman di medsos katanya nanti malam atau besok itu rilis S&P bisa kita terima. Nah, kalau S&P tentu akan memberikan rating kita ya, sovereign rating kita, apakah akan di downgrade outlooknya saja seperti Moody's dan Fitch di awal tahun ini ya, yang melakukannya ya mendowngrade outlook ekonomi kita dari stabil menjadi negatif. Itu pun sejak itu market kita terpuruk-puruk ya, dan dolar juga terpuruk-puruk. Nah, bicara soal dolar kembali lagi tadi sempat menyentuh 18.000, BI dengan segala kekuatan intervensinya mencoba menekan ke bawah 17.900, tapi tampaknya tidak berhasil ya. Begitu diguyur dolarnya oleh BI, market memakan lagi, dan pada saat tapping ini saya lihat dolar berada di atas 17.900, tepatnya 17.925 ya. Ini jauh lebih tinggi dari beberapa minggu yang lalu yang dikatakan BI berhasil katanya menekan ke 17.600, ternyata hanya sementara saja ya. Kepercayaan asing semakin lama saya lihat semakin kendor ya. Kita buktikan bukan cuma di pasar modal saja, di pasar keuangan saja, tapi juga di foreign direct investment ya. Ini hari beredar kabar bahwa 2 perusahaan besar yang berlokasi di Bekasi katanya dalam 2 hari ini bisa mem-PHK 55.000 karyawannya. Coba bayangkan my friend ya, baru beberapa 2 hari yang lalu kita dengar kabar bahwa perusahaan Jepang, 2 raksasa Jepang akan hengkang dari Indonesia menuju Vietnam. Sekarang kita dengar lagi 2 perusahaan besar yang berlokasi di Bekasi ini akan melakukan PHK
55.000 personil ya, 55.000 karyawan ya. Ada beritanya ini hari. Nah, itu berhubungan dengan harga gas untuk industri yang meningkat tajam dari $6 per MMBTU. Nah, mereka sekarang menghadapi harga $23 MMBTU. Tentu kenaikan yang hampir 400% loh teman-teman ya, 4 kali lipat itu. Kalau $24 udah 4 kali lipat ya, 3,9 kali lipat lah ya, dari $6 ke $23. Mereka tentu tidak tahan ya menanggung ongkos beban produksi yang begitu tinggi, sehingga mereka bilang ya saya akan cabut ya kan, saya akan PHK kan 55.000 karyawan. Nah, ini ditanggapi langsung, direspon oleh Pak Dasko setahu saya dengan menelpon Pertamina ya, bagaimana ini solusinya seandainya mereka harus menutup 55.000 karyawan. Tentu bukan sesuatu kabar yang baik ya, dan bisa disusul oleh FDI lain atau pabrik-pabrik lain yang pabrik-pabrik asing yang berinvestasi di Indonesia untuk memindahkannya ke negara lain seperti Vietnam gitu loh ya. Itu satu masalah kenaikan harga bahan bakar buat mereka. Yang kedua adalah yang juga tidak kalah menariknya untuk kita bahas adalah peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang ada di Indonesia ini yang dikeluarkan oleh pemerintah ini ya. Yang menjadi hot topic kemarin itu adalah Patriot Bond dan Merah Putih Bond ya teman-teman ya. Nah, ini dianggap sebagai istilahnya pintu masuk untuk mencuci uang bagi uang-uang nakal, uang-uang haram seperti hasil narkoba atau uang-uang yang untuk terorisme ya, uang-uang yang mungkin dari judi online masuk ke sana untuk dicuci. Karena kabarnya menurut Undang-Undang P2SK pasal 50A kalau setahu saya itu membebaskan mereka yang membeli Patriot Bond, yang membeli Merah Putih Bond itu katanya akan bebas dari segala macam jerat hukum ya, apakah itu hukum pidana atau hukum perdata ya. Nah, ini saya bayangkan sangat dahsyat sekali kalau umpamanya itu dilakukan dan benar-benar ada yang membeli gitu kan ya. Sebab yang membeli pasti kalau menurut saya, apalagi kalau kuponnya cuma 2%, pasti memang duit-duit haram gitu loh ya. Duit-duit istilahnya duit-duit hasil tindakan-tindakan seperti korupsi misalnya ya, judol misalnya, atau narkoba misalnya, atau untuk terorisme misalnya, itu bisa terjadi. Dan tentu negara-negara lain merasa wah Indonesia ini bukan negara yang benar gitu kan ya, bisa aja mereka melakukan langkah-langkah yang mempersulit perdagangan kita nantinya dengan mereka gitu loh ya. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu dilakukan ya. Misalnya Eropa mengatakan aduh come on man, Anda telah membuka pintu ya untuk money laundry, maka ekspor Anda ke negara kami, ke negara-negara kami akan coba kenakan pajak sekian persen dan sekian persen. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab Eropa itu pernah melakukan juga boykot terhadap produk sawit kita ya, minyak sawit kita ya, karena mereka menganggap adanya deforestasi ya. Sawit ini membuat hutan-hutan menjadi gundul. Nah, apalagi ini dengan masalah money laundry yang sangat sensitif sekali ya di mata mereka ya. Jadi saya harap ya ini pemerintah membatalkan ini, sebab kembali ini mengancam nanti seluruh perekonomian kita kalau kita masih bergantung dari negara-negara lain untuk ekspor kita ya. Yang menggembirakan adalah ya untuk hari ini, yang menggembirakan adalah jatuhnya harga minyak akibat perjanjian yang sedang dilangsungkan di Swiss antara Amerika dan Iran ya. Harga minyak jatuh sedemikian rupa sampai tadi saya lihat itu untuk WTI ya, crude oil WTI itu jatuh ke bawah $70. Ini sangat dahsyat sekali. Beberapa minggu yang lalu masih berada di atas $100 dan sekarang tadi sudah berada di $69 sekian gitu lah. Untuk Brent juga sama, yaitu di sekitar $72-73. Nah, masalahnya informasi yang boleh dibilang sangat cantik sekali untuk ekonomi kita ini tidak dibarengi dengan dolar yang menguat ya, malah dengan rupiah yang menguat. Malah tadi saya katakan ya bahwa BI sangat keteteran sekali menjaga dolar untuk tidak tembus ke 18.000 ya, sebab itu tendensinya selalu kalau BI mengguyur dimakan lagi oleh market dengan volatilitas yang cukup tinggi. Artinya BI berperang melawan market untuk mencoba menekuk dolar ke bawah 17.900, tapi saya tidak yakin akan berhasil ya. Karena apa? Karena kepercayaan asing dari hari ke hari menurut saya sangat tipis sekali, dan makin menjadi lebih tipis lagi dari hari ke hari ya. Saya juga sempat sebut bahwa investor-investor institusional di asing seperti dana-dana pensiun di luar negeri sana, di Eropa terus
terutama ya sudah istilahnya di mata mereka sudah dianggap negara kita ini non investment grade ya, walaupun rating agencies masih mempertahankannya sebagai investment grade dengan outlook dari stabil ke negatif, tapi di mata institutional investor di Eropa itu kabarnya mereka sudah melakukan downgrade menjadi non investment grade. Artinya apa? Artinya Indonesia tidak menarik untuk investasi, bukan surganya investasi. Itu catatan buruk saya mengenai kepercayaan asing yang semakin hari semakin tipis, yang tidak terlepas dari juga ya kekuatan fiskal kita. Ini saya curiga sekali bahwa Pak Purbaya roadshow ke Cina sana untuk menjual Panda Bond, tapi kayaknya rasa-rasanya tidak berhasil, sebab kalau berhasil pasti beliau sudah teriak-teriak ya dengan speaker toa dari Cina sana, saya jago, saya hebat, berhasil membawa sekian puluh miliar yuan, karena yang namanya Panda Bond itu denominasinya dalam bentuk mata uang lokal ya, di mana di sana itu kalau di Cina itu tentu yuan atau renminbi ya. Saya tidak dengar kabar itu. Yang saya dengar cuma beliau mendapatkan anugerah ya berupa pemberian hadiah gelar profesor dari salah satu universitas di Cina sana ya. Tapi keberhasilannya menjual Panda Bond di sana saya rasa belum ada suaranya gitu loh ya. Sementara di pasar lokal SBN yieldnya sudah naik ke 7,14%, tidak lagi berada di bawah 7%, dan kabarnya juga likuiditas rupiah itu mengalami kekeringan yang cukup dahsyat, mungkin disebabkan oleh intervensi BI di pasar falas, yaitu menjual dolar, dengan demikian membawa rupiah masuk ke dalam kantongnya ya. Itu kira-kira mekanismenya seperti itu gitu loh ya. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, walaupun IHSG ini hari rebound cukup tinggi ya, berada di level 6.000 lah, di atas 6.000 ya, 6.043 ya, pada sesi pertama ini saya tidak yakin bahwa rebound itu bisa berlanjut di hari-hari esok, karena kita masih mengalami suatu krisis ketidakpercayaan yang sangat tinggi dari investor asing. Seandainya ini hari ditutup dengan net sell oleh asing yang jumlahnya juga di atas 1 T, besok Anda harus hati-hati. Artinya apa? Asing justru melakukan menggunakan kesempatan indeks rebound untuk jual barang gitu loh ya. Jadi ini saya harus harap hati-hati ya. S&P sendiri saya belum tahu apakah memang akan mempertahankan rating kita di di investment grade atau non investment grade, tapi saya yakin yang akan di downgrade seandainya itu terjadi itu cuma outlooknya saja dari stabil menuju negatif, teman-teman ya. Nah, all in all saya tidak melihat ada tanda-tanda yang baik mengenai kekuatan fiskal kita ya, sebab kalau memang ekonomi kita baik-baik saja, Pak Purbaya seharusnya tidak mencari dana ke sana sini ke luar negeri, jual Panda Bond atau jual bond lagi lah, Samurai Bond mungkin nanti, atau ke Inggris sana menjual bond lagi untuk mendanai fiskal kita. Nah, Pak, defisit yang terjadi di bulan Mei 180 T juga saya rasa itu belum termasuk restitusi pajak yang harus dibayarkan pada akhir tahun ya. Sementara juga berita mengenai PLN juga tidak terlalu menggembirakan. Katanya PLN masih mendapatkan tunggakan pembayaran pemerintah sebesar 104 atau 107 triliun ya. Dan tentu akibat daripada kedodorannya keuangan PLN ya, tidak aneh kalau PLN melakukan blackout ya, seperti yang dilakukan di Sumatera beberapa hari yang lalu dan juga di sekitar Jabodetabek ya. Dan ini juga tentu buat investor asing yang punya pabrik di Indonesia tidak terlalu happy ya, sebab ya mereka malah istilahnya yang seharusnya mesin mereka berputar 24 jam dalam satu hari, kalau terjadi blackout ya you never know kapan aja itu terjadi, karena PLN kesulitan uang ya, atau kesulitan batu bara pasokannya karena tidak ada uang misalnya. DMO sendiri kabarnya mau dirobah lagi gitu kan. Ini semua serba tidak pasti buat mereka, dan kalau mereka mengambil keputusan untuk pindah ke negara lain, saya rasa itu maklumable ya, understandable ya. Jadi kalau melihat outlook 6 bulan ke depan, saya masih tidak optimis dengan ekonomi kita. Sebab di kuartal pertama 5,61% pun sebetulnya itu akibat doping dari pengeluaran pemerintah yang sangat dahsyat. Nah, krisis yang terjadi pada saat ini yang Anda ketahui lewat dolar yang terus ingin menembus angka 18.000 dan jatuhnya harga saham gabungan kita ya ke bawah 6.000 yang termasuk terjelek di dunia, terburuk di dunia ya kan. Kalau kita ngomong bursa saham, kita bukan termasuk satu-satunya yang terburuk di dunia, sebab
dari year to date, dari awal tahun itu cuma kita yang mengalami negatif ya, indeksnya, sedangkan negara lain masih positif ya, artinya masih memberikan keuntungan. Sementara di kita semakin hari semakin kita lihat bagaimana asing melakukan net sell dan kabur dari negeri ini gitu loh ya. Nah, mengenai kekuatan fiskal kita, saya khawatir lagi bahwa defisit APBN kita mungkin tidak bisa dipertahankan di bawah 3%, bisa-bisa juga jauh di atas itu, bahkan mustahil juga mungkin ya sekitar 4% di mata asing ya. Jadi mereka tetap mengambil keputusan untuk sell Indonesia. Itu keputusan mereka karena ketidakpercayaan gitu loh ya. Nah, mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang katanya akan dijadikan mesin pencuci uang, saya yakin juga ini tidak akan berhasil ya kalau menurut saya. Sebab apa? Sebab bagi mereka yang punya uang haram itu untuk membeli Merah Putih Bond, membeli Patriot Bond juga saya rasa mereka akan berpikir ulang. Sebab apa? Sebab mereka takut bahwa mencuci dosa ya melalui bond ini bisa-bisa buat mereka ya istilahnya, karena saya masuk itu dengan dosa, bukan tidak mungkin bahwa uang saya tidak kembali. Itu bisa terjadi ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa proyek ini akan berhasil ya. Sebab bukan tidak mungkin juga mereka pemilik uang haram itu akan berpikir ulang ya, kembali lagi ujung-ujungnya ya mereka tahu dan antara tahu bahwa uang saya uang haram ya, bukan mustahil dan antara bilang ya saya tidak akan kembalikan. Itu bisa saja terjadi ya kan. Dan ini buat saya ya sesuatu yang bukan tidak mungkin ya istilahnya ya, bahwa para pemilik uang itu berpikir urang ya. Tapi yang jelas dampaknya di mata asing ya dengan dengan kebijakan seperti ini ya, Undang-Undang P2SK pasal 50 yang membebaskan para pembeli bond, Merah Putih Bond dan Patriot Bond ini dari jeratan hukum baik pidana maupun perdata. Tentu negara-negara asing tadi saya bilang tidak terlalu happy dengan Indonesia gitu loh, sebab mereka sangat ketat sekali dengan masalah money laundry ya. Dan juga secara teknis hampir sulit dilakukan, sebab kalau umpamanya pengen masuk ke dua bond ini dalam jumlah yang besar, seharusnya ya tidak lolos dari sistem perbankan gitu loh ya. Dan berarti itu adalah duit bersih kalau melalui sistem perbankan ya, tidak bisa dicurigai sebagai duit kotor gitu loh ya. Nah, kalau duit kotor biasanya berupa cash, tapi sebesar-besarnya cash itu mau berapa truk dia bawa untuk diberikan kepada tentara membeli Merah Putih Bond atau Patriot Bond ya. Jadi sama sekali di sini banyak sekali hal-hal yang aneh gitu loh ya. Nah, apalagi kalau duit bersih nggak mungkin juga mau ditawarkan kupon dengan 2% misalnya ya. Sebab 2% tadi lebih baik mereka taruh di deposito di bank, yang mana kalau uang besar masih bisa menawar rate-nya, bisa juga 4%, bisa juga 5% mungkin bagi mereka yang kekurangan likuiditas bank-bank itu ya. Nah, ngapain saya harus mendapatkan 2%? Jadi duit bersih itu hampir tidak mungkin masuk ke dalam bond yang dikeluarkan oleh Danantara, Merah Putih Bond atau Patriot Bond. Duit kotor pun akan berpikir ulang karena ya buat mereka bukan mustahil ya duit saya tidak kembali ya kan, bisa aja gitu loh ya. Sebab mengetahui bahwa ya Danantara tahu bahwa ini duit kotor ya, bisa aja Danantara bilang saya tidak akan kembalikan uang Anda. Itu bisa aja terjadi gitu loh ya di dalam benak mereka gitu loh ya. Nah, outlook 6 bulan ke depan teman-teman, kembali lagi saya tidak optimis ya dengan adanya PHK seperti 2 pabrik besar di Bekasi 55 ribu orang, dan di Jawa Timur sana 2 pabrik besar Jepang akan pindah dari sini ke Vietnam. Itu juga tidak kalah besarnya walaupun memang jauh lebih kecil, yaitu 4.000. Dan yang mengerikan kalau seandainya ini disusul oleh teman-teman mereka yang berinvestasi membangun pabrik di sini dan merealokasi pabrik mereka ke negara lain seperti Vietnam. Ini tentu akan menambah tekanan bagi rupiah kita ya, akan mendapat tekanan juga ke bursa saham kita, dan bukan tidak mungkin our economy will be at stake ya. Saya tidak yakin bisa positif pertumbuhannya, mungkin bisa jadi juga itu negatif nantinya di ujung jalan ya. Karena apa? Karena kembali lagi penerimaan pajak juga kalau seandainya terjadi PHK besar-besaran, penerimaan pajak akan turun drastis gitu kan. Sementara itu pengeluarannya tidak ada political will untuk menguranginya, misalnya dengan menyetop MBG gitu loh. MBG tetap dicanangkan dananya 270 triliun untuk tahun depan, dana yang sangat dahsyat, dana yang terbesar di dalam pos spending APBN yang sama sekali tidak akan menghasilkan apa-apa
apa gitu lah ya di mata asing ya. Nah teman-teman, sebagai penutup daripada episode ini ya, saya berharap bagi mereka yang bermain saham atau berinvestasi saham di pasar modal kita, sebaiknya bermain cepat saja, tidak terlalu greedy, karena sama sekali ya kepercayaan asing kepada kita semakin hari semakin susut ya. Karena tadi ya APBN kita dipertanyakan, kalau memang baik-baik saja kenapa kok Purbaya harus mencari utang ke luar negeri dengan mengeluarkan bond, ke Cina Panda Bond, mungkin nanti ke Jepang yaitu Samurai Bond dan lain-lain ya. Ini indikasi yang buruk bahwa APBN kita tidak baik-baik saja. Nah, indikasi yang buruk juga tadi gelombang PHK, dan juga yang berpotensi memperburuk ekonomi kita adanya inflasi ya, yang kemungkinan akan naik terus walaupun sekarang harga minyak berada di bawah $70 ya untuk WTI dan $72 untuk Brent ya. Karena apa? Karena pada saat kemarin-kemarin harga minyak di atas $100, mereka tuh tidak bisa menyetop stoknya dan pasti akan mempass-through harganya ke produk akhir mereka. Jadi saya masih percaya bahwa inflasi di bulan-bulan mendatang masih lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Kemarin 3,08% di bulan Mei, mungkin juga ya sekitar 5% di bulan Juni, bukan sesuatu yang mustahil, dan di bulan Juli kemungkinan juga masih tinggi di atas 5%. Jadi ini pun akan menekan harga beli, daya beli masyarakat, terutama adalah middle class kita yang daya belinya memang semakin turun ya dari hari ke hari. Dari 5 tahun yang lalu daya belinya turun, dan jumlah middle class income kita juga turun ya dari 57 juta 5-6 tahun yang lalu, sekarang berada pada posisi mungkin 46 juta ya. Ini suatu penurunan yang sangat dahsyat gitu lah ya. Nah, sebagai summary daripada episode ini teman-teman, saya tidak optimis ya untuk berinvestasi di pasar modal kita. Bukan saya menakut-nakuti, tapi saya melihat banyak sekali ketidakpastian di dalam negeri kita ini ya. Mahasiswa masih tetap istilahnya turun ke jalan memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentu di mata asing ini sangat riskan sekali seandainya ini out of hand ya. Jadi political stability will also be at stake di mata asing, sehingga buat mereka risiko daripada negara kita ini cukup tinggi gitu loh ya. Di samping tadi ya banyaknya PHK yang berguliran ya. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, jangan misalnya bagi mereka yang bermain saham, saya tetap ngotot untuk tidak menyentuh saham-saham perbankan ya. Karena apa? Perbankan itu, saham-saham bank itu sangat-sangat sensitif terhadap economic cycle ya. Kalau economic booming mereka booming, kalau ekonomi nyungsep mereka pun yang pertama nyungsep. Karena apa? Karena bisnis mereka terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya saya kasih contoh ya. Kabarnya BCA pertumbuhan kreditnya itu cuma 5%, padahal ini jarang terjadi. Seharusnya yang namanya bank itu kredit growth-nya itu tidak-tidaknya inline dengan pertumbuhan ekonomi secara nominal. Jadi kalau secara nominal pertumbuhan ekonomi kita 8%, yaitu 5% pertumbuhan real, 3% inflasi, itu 8%, seharusnya kredit growth mereka berada di atas 8%. Nah, ini indikasi yang juga tidak baik ya kalau sampai bank kredit growth-nya turun sampai single digit ke 5%, sedangkan ekonomi kita sama sekali bank dependent, tergantung daripada bank ya pendanaannya. Kita bisa harapkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga seharusnya tidak lebih dari 3% di semester kedua nanti. Ini sangat menakutkan. Karena apa? Karena potensi pertumbuhan kita seharusnya itu seperti India dan Vietnam berada di atas 7%. Dengan 3% growth ya, bukan sesuatu yang mustahil terjadi kalau kredit growth itu berada cuma di sekitar 5% seperti BCA misalnya across the board ya, karena kita bank dependent ya. Nah, parahnya adalah kalau pertumbuhan kita potensialnya di atas 7% dan kita cuma bisa membukukan 3%, itu tentu udah termasuk, kalau di Eropa itu udah termasuk resesi ya, atau di negara-negara maju ya. Tapi kita tidak bisa membandingkannya dengan negara-negara mereka. Yang perlu dicatat juga itu adalah debt service ratio kita, yang menurut hitung-hitungan saya yaitu pembayaran utang yang 833 triliun tahun ini, walaupun sudah dibayar sebagian ya dalam masa tahun 2026 ini, tapi jumlahnya 833 triliun itu dengan misalnya penghasilan pemerintah sebesar 3.200 triliun itu sudah mencapai hampir angka bahkan lebih dari 25% ya debt service ratio. Artinya apa? 25% dari penghasilan pajak kita cuma untuk membayar utang, cicilannya dan bunganya ya. Jadi saya tidak optimis pertumbuhan ekonomi ke depan kita bisa di atas 5% seperti kuartal pertama, bahkan
mungkin jauh lebih rendah dari itu ya. Dan ini juga indikator bahwa asing akan kembali lagi dalam waktu dekat ke negeri kita, tampaknya tidak, pelan-pelan saya rasa mereka akan keluar dari negeri ini dan itu terbukti dari kepemilikan asing di dalam SBN kita yang makin hari 5-6 tahun lalu masih di atas 40%, sekarang saya lihat tinggal 12% koma sekian ya. Yang dominan adalah kepemilikan BI di dalam SBN. Ini hampir menyentuh 30% ya. Berarti BI dengan kata lain pembeli tunggal ya, karena boleh dibilang bukan pembeli tunggal sih, istilahnya pembeli yang paling dominan untuk surat utang atau surat berharga negara SBN ya. Nah, ini juga mengerikan karena kalau BI membeli itu berarti dengan kata lain quote unquote BI mencetak uang, printing money. Ini bisa menyebabkan pertama adalah inflasi, yang kedua likuiditas itu bisa menyerbu dolar ya. Jadi saya masih tetap yakin bahwa dolar tidak bisa gampang dikendalikan oleh BI dengan intervensi maupun kenaikan suku bunga ya. Dan itu pesan saya teman-teman ya di hari ini untuk mereka yang tertarik dengan workshop saya pada lusa nanti ya, Sabtu Minggu masih ada tempat untuk mendaftarkan diri ya di kontak person yang ada di bawah deskripsi ini ya, di podcast ini ya. Nah itu tinggal 2 hari lagi. Dan kembali saya tekankan sifatnya sangat praktis, saya tidak mengajarkan teori, saya ajarkan praktek bagaimana membedah buku emiten-emiten seperti Telkom, Astra, Indofood, BCA, Mandiri, BNI, dan kita lakukan valuasi dengan Excel, dengan real data, sampai Anda mendapatkan nilai wajarnya, sehingga Anda tahu pada waktu membeli saham-saham itu apakah harganya kemahalan atau kemurahan ya, dengan istilahnya secara simulasi saya ajarkan bagaimana mendapatkan harga yang wajar ya. Sampai di sini teman-teman podcast saya ini hari ya, sampai ketemu di episode yang akan datang. Ciao, salam metal.